Bismillahirrohmanirrohim. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel ini. Sebelum lanjut tolong di subscribe dan like videonya, agar channel ini dapat berkembang ke depannya, dan mudah-mudahan isi video ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas 5 kebiasaan buruk yang dianggap biasa namun berdampak buruk bagi kita di dunia dan akhirat. Pertama, mengingat Allah. Kadang ingatan kita hanya tertuju pada duniawi, dan jarang mengingat akhirat. Pengaruh hawa nafsu sehingga hati bertambah keras pada akhirat, dan melemah pada dunia. Inilah kebiasaan buruk yang kita anggap biasa, dan akhirnya terbiasa kita lakukan. Terlalu memikirkan dunia, sehingga kita lupa mengingat kepada Allah, dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pada saat kita mengawali aktivitas kita sehari-hari, padahal kita tahu bersama, bahwa baik buruknya hasil suatu proses, itu tergantung kepada Allah, kita dan pendukung lainnya, hanya bagian dari proses itu sendiri, sedang Allah adalah penentu akhir dari segalanya. Jadi kenapa kita kadang cepat menyerah dan putus asa, bahkan kadang celaka, dalam menjalani aktivitas. Itu semata-mata karena kita lupa mengingat Allah, di awal dan di akhirnya suatu proses, padahal kita sudah seoptimal mungkin dalam berusaha. Jadi mulai sekarang, mari kita sama-sama kembali mengingat Allah, dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, di setiap memulai kegiatan kita, dan untuk agama lain sesuaikan dengan keyakinannya, karena sejatinya akal itu diciptakan, untuk mengingat bukan untuk berpikir. Kedua, meskipun sering dianggap sepele, ghibah dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan ketidakharmonisan di antara sesama muslim, dan kita sudah tahu atau memang belum tahu, bahwa dosa ghibah itu besar, tapi masih saja kita sepelekan, itu karena kita menganggap ghibah itu hanya sebatas membicarakan keburukan orang, baru dapat dosa. Tapi kalau kebaikan tidak dapat dosa, tapi apakah kita mampu melawan bisikan ghibah, di mana awal-awalnya kita bicara kebaikan dan ujung-ujungnya akan bicara juga tentang keburukan. Jadi mari mulai dari sekarang kita bicara yang baik-baik saja. Jika tidak sanggup, lebih baik kita diam, karena sejatinya, mulut itu diciptakan untuk bersyikir bukan untuk berghibah. Ketiga, sifat sombong dan meremehkan orang lain, adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam, dan agama manapun, namun terkadang dianggap remeh, karena kita anggap sifat sombong itu hanya sebatas pada perbuatan yang buruk seperti Fir'aun dan Qarun, padahal kebaikan itu juga bisa mendatangkan kesombongan. Kita menilai diri kita baik dan dermawan itu sudah termasuk kesombongan kecil yang dianggap remeh, dan apakah kita yakin jika kita bertahan dalam penilaian kita itu, kita tidak akan terjerumus pada kesombongan yang lebih besar? Maka dari itu mulailah dari sekarang kita hilangkan sifat sombong itu dari hati kita dengan biasakan istighfar, karena sejatinya sifat sombong itu hanya Allah yang berhak memilikinya. Keempat, meremehkan waktu salat dan sering menunda pelaksanaannya dapat mengakibatkan keengganan dalam beribadah dan menyebabkan terabaikannya kewajiban agama. Ini seringkali kita jumpai pada umat muslim dan penganut agama lainnya. Itu karena kita hanya mementingkan urusan duniawi dibanding akhirat, padahal kita tahu bersama, ibadah adalah kewajiban, tapi masih saja kita lalai. Masih untung mereka yang masih lalai, dibanding kita yang tidak melaksanakannya sama sekali padahal kita mampu. Apakah kita akan bertahan dalam kelalaian dan kesombongan ini? Mari kita mulai dari sekarang, merubah semuanya menjadi lebih baik, sebab kematian tidak menunggu kita, tapi kematian yang sedang berjalan kepada kita, tanpa kita tahu kapan tibanya, karena sejatinya, kita ini tiada cuma diadakan hanya untuk beribadah. Kelima, israf pemborosan atau menghambur-hamburkan harta secara tidak perlu. Ini bertentangan dengan ajaran Islam, dan juga agama lain. Pemborosan harta, ini kadang dianggap biasa oleh sebagian dari kita, yang sudah memiliki harta berlimpah, dan sering pemborosan itu dilakukan terhadap hal-hal yang tidak penting, yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, padahal sebenarnya kita tahu, itu semua hanya sia-sia dan kita fitnah juga. Kalau harta itu kita sedekahkan akan lebih bermanfaat bagi orang lain, dan bagi diri kita sendiri di dunia dan akhirat, tapi itu hanya sepintas, melintas di pikiran kita, karena kita masih dikuasai nafsu kesenangan duniawi, dibanding kesenangan yang hakiki di akhirat. Kita juga yang masih di bawah standar. Jangan kira kita tidak luput dari sifat pemboros ini. Hati-hati, ada pemborosan harta, ada juga pemborosan waktu, dan ini yang paling bahaya. Inilah yang paling banyak disepelekan oleh kita. Kita kadang lebih banyak menghabiskan waktu memikirkan dunia yang tidak kekal ini, dibanding akhirat yang abadi, sementara umur kita makin menua, tapi kita tetap saja masih boros waktu. Mari kita mulai dari sekarang,
kita yang berkelebihan sisihkan harta kita dalam kebaikan dunia akhirat, dan kita yang masih standar sisihkan waktu kita untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena hakikinya, harta itu akan tetap ada dan tak akan habis, dan waktu itu akan tetap berjalan maju tanpa henti, tapi kita akan berhenti dan tiada, lalu habis, karena sejatinya hanya Allah, yang abadi, sang pemilik harta dan waktu. Terima kasih, dan saya yakin kita ini orang baik, dan akan berusaha lebih baik lagi, karena kita telah menyimak video ini sampai selesai dengan ikhlas, dan mensubscribe serta like channel ini dengan tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shallallahu ala Muhammad.